Terima kasih masih bersama Pak Rosan. Pak Rosan, ada anggapan bahwa ini memang didesain untuk lebih banyak kepentingan pengusaha sementara merugikan buruh. Bagaimana Pak Rosan menjelaskan bahwa ini didesain untuk kepentingan pengusaha, buruh, dan masyarakat luas, Pak? Ya, sebetulnya harus kita lihat bahwa sebetulnya kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh itu sama-sama kok kalau kami melihatnya. Sama-sama ingin saling meningkatkan kesejahteraan bersama-sama. Dan kita juga saling membutuhkan. Pengusaha tanpa buruh, pengusaha tidak ada apa-apanya. Buruh tanpa pengusaha, siapa juga yang ngasih kerja. Jadi ini semuanya saling membutuhkan. Dan yang perlu juga diingat bahwa aset terbesar perusahaan itu apa sih? Aset terbesar perusahaan adalah para pekerja kita. Itu aset terbesar kita gitu. Jadi adalah tidak mungkin sekali kita melakukan suatu hal yang di luar kepatutan, yang justru sifatnya ingin dibilang kalau menguntungkan buruh, pengusaha dirugikan, atau menguntungkan pengusaha, buruh dirugikan. Jangan dipisahkan seperti itu, karena kepentingan kita sama dan kita saling membutuhkan. Itu. Jadi kalau saya sih melihatnya justru kita ini harus bersinergi, berkolaborasi, dan mencari opsi-opsi terbaik di tengah dinamika perekonomian dan tekanan perekonomian terutama dan juga kesehatan pada saat seperti ini. Jadi saya tuh lebih melihatnya kepentingan kita itu sama. Jadi ya memang forum komunikasi, kemudian diskusi, pembicaraan terbuka memang sangat selalu diperlukan secara terus-menerus. Itu tadi Pak sampaikan bahwa 4 serikat pekerja itu sependapat ya dengan pembahasan. Nah itu dalam proses itu mereka punya keberatan di soal apa lagi? Apakah pesangon juga masih menjadi keberatan terbesar, Pak? Ya, mereka juga, ya kita kan membicarakan dengan mereka juga. Kita memang sekarang di 25 ya, memang itu ada beberapa hal kita serahkan kepada DPR. Tapi kalau kita lihat, kita pun memberitahu bahwa sebetulnya walaupun ini turun sampai ke 25, itu tetap yang paling tinggi di ASEAN. Di negara-negara tetangga kita ini tetap kita yang paling tinggi nih. Karena kalau kita lihat Vietnam, Thailand, itu hanya maksimum 10 kali. Kita lihat Filipina, kita lihat Malaysia, itu mendekati 20 kali. Jadi tetap 25 kali pesangon itu tetap yang paling tinggi gitu loh. Nah, kita juga berdiskusi menyampaikan bahwa ya ini memang harus kita sempurnakan, dan pemerintah juga hadir dengan memberikan porsinya sebesar 6 kali, jadi pengusaha 19 kali, dari pemerintah melalui BPJS itu 6 kali. Apakah perbandingan pesangon antara kita dengan negara-negara ASEAN itu sempat juga disampaikan kepada buruh, dan apakah mereka memahami? Ya kita sampaikan, ini kan namanya juga diskusi ya waktu itu. Kita sampaikan, ini perbandingannya, ini kita sampaikan juga, ini ada survei dari Jetro waktu itu pertengahan tahun yang menyampaikan bahwa produktivitas para pekerja kita harus ditingkatkan. Nah, jadi kita diskusi dan kita open kok gitu ya. Hal-hal yang sama-sama harus kita sempurnakan, baik dari sisi pengusahanya sendiri maupun dari sisi teman-teman di serikat pekerja. Jadi itu diskusinya itu sangat terbuka kok. Ya memang ada namanya juga diskusi, pembahasan, ya saya rasa yang saya apresiasi sih ini sudah berjalan sebetulnya selama hampir 3 minggu waktu itu, setiap hari pertemuannya. Ya. Itu saya ingin perdalam lagi soal Jetro ya. Tadi Pak Rosan sampaikan kalau lihat survei Jetro, hampir 56% itu menilai bahwa produktivitas tenaga kerja kita itu tidak sesuai dengan gaji yang mereka peroleh. Apakah ini yang menjadi salah satu pertimbangan pengusaha minta supaya pesangon dikurangi, lalu upah minimum sektoral dihapuskan? Apa ini jadi pertimbangan, Pak? Ya, sebetulnya yang kita lihat kan juga yang paling penting itu jaringan pengaman sosial dan kehidupan buruh dari teman-teman pekerja dan buruh ini adalah yang baik, selalu yang baik, dalam level yang baik ya. Nah, yang kita lihat memang dari survei itu melaporkan bahwa gap
antara produktivitas dan pembayaran salary itu makin lama makin melebar, karena mereka menyampaikan di satu sisi kita selalu membicarakan sudah pasti kenaikan dari upah buruh, itu ada formulasinya. Tetapi mereka menyampaikan kita jarang mendiskusikan mengenai produktivitasnya, sehingga yang terjadi berdasarkan survei mereka gapnya itu makin lama makin melebar. Nah, yang ingin kita lakukan justru yang paling utama adalah meningkatkan produktivitas. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari para pekerja kita, sehingga daya saing kita juga makin meningkat dan competitiveness kita makin meningkat, sehingga ya investasi yang masuk ke Indonesia maupun yang dari dalam maupun luar negeri terus meningkat dan penciptaan lapangan pekerjaan bisa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang makin lama makin banyak untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru. Rosan, kalau kita bandingkan upah kita dengan negara ASEAN ya, kita bicara negara ASEAN, apakah upah kita ini sudah termasuk kompetitif atau terlalu tinggi, Pak? Ya, kalau kita lihat memang upah kita ini kalau dari segi kalau kenaikannya kalau tidak ada perubahan di Omnibus Law, kenaikannya ini menjadi salah satu yang paling tinggi. Itu ada formulanya yang kita lihat ya. Nah, tetapi memang yang kerap kali disampaikan adalah ya peningkatan dari produktivitas baik melalui upskilling, reskilling. Oleh sebab itu kan pemerintah terus mendorong program vokasi ini, vocational training and education, yang bekerja sama dengan dunia usaha, karena pendidikan vokasi tidak mungkin akan berjalan dengan baik kalau dunia usahanya tidak dilibatkan, karena mutlak kita harus dilibatkan, karena itu biasa komposisinya 30-70%, 70% itu ada di dunia usaha, 30%-nya itu secara teori. Nah, karena kita pun menyadari bahwa kita tidak bisa mendorong semua para pekerja kita masuk ke diploma atau universitas yang dimana kontribusinya sekarang yang mempunyai berlatar belakang pendidikan universitas hanya 12-13% gitu. Hampir 50% masih berlatar belakang pendidikan sekolah dasar. Jadi ya justru inilah meningkatkan kemampuan atau skill dari para pekerja kita, itu yang perlu kita dorong secara masif, secara cepat dan juga secara terus-menerus. Dan soal skill tenaga kerja kita yang masih rendah ini yang masih sering dikeluhkan oleh para pengusaha asing ya Pak Rosan? Iya, itu kan reportnya ada dari report JETRO, ada report juga dari beberapa institusi asing lainnya, dari mendapat masukan juga dari American Chamber, European Chamber. Jadi rata-rata tuh masukannya memang hampir sama mengenai bagaimana kita harus meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja kita. Jadi tantangan selanjutnya bukan lagi kita bicara panjang lebar soal upah yang tinggi atau rendah, tapi bagaimana meningkatkan skill dan produktivitas tenaga kerja kita, Pak, supaya bisa kompetitif menarik investasi asing ya Pak ya? Iya, betul, setuju sekali gitu. Memang bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita. Nah, oleh sebab itu kita kan juga melihat perbandingan dengan banyak negara lainnya, karena kembali lagi mereka kan juga selalu punya pilihan gitu. Para investor itu mereka tidak harus investasi misalnya di Indonesia gitu. Enggak, kan mereka bisa melihat perbandingan dari segi regulasinya, polisinya, kebijakannya, ya investment climate-nya, ease of doing business-nya, ya kan, ketentuan-ketentuan lainnya. Mereka kan melihat itu secara keseluruhan. Karena ya sebelum mereka masuk berinvestasi ke dalam satu negara, mereka kan melihat best case scenario-nya seperti apa, worst case scenario-nya kalau mereka gagal itu seperti apa. Nah, mereka kan kaji itu semua, termasuk ya kalau mereka gagal severance payment-nya gimana, pesangonnya seperti apa. Nah, ini mereka kaji semua. Jadi ya memang PR kita ini banyak. Dalam rangka kita tentunya paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kalau kita lihat juga sekarang investasi yang banyak masuk ke Indonesia walaupun meningkat, tetapi dari segi penyerapan tenaga kerja justru makin menurun. Angka dari BKPM pada tahun 2016 per 1 triliun investasi di Indonesia penyerapan tenaga kerjanya masih di atas 2.200 orang. Tetapi sekarang per 1 triliun di 2019 hanya 1.200 orang. Jadi investasinya naik tapi penyerapan tenaga kerjanya turun karena investasi yang bersifat manufacturing yang
penyerapan tenaga kerjanya besar, mereka justru banyak berpindah ke negara-negara ASEAN lainnya. Kita lanjut di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview.